Yang kita harapkan kemudian tidak terwujud. Ini tidak menjadi persoalan vital. Yang menjadi persoalan vital orang-orang pengikut Kristus adalah bagaimana menaklukkan keinginan daging. Haleluya. Bangsa yang menjadi pilihan Tuhan ketika itu sedang mengalami persoalan, mengalami masalah. Bahkan Raja Saul memberikan mandat bagi siapa yang bisa melawan Goliat, maka akan mendapatkan sesuatu atau upah dari seorang raja. Bahkan dia rela memberikan anak perempuannya kepada siapapun yang bisa mengalahkan Goliat orang Filistin. Secara kasat mata saudara Bapak Ibu, ini Goliat gede banget nih, besar sekali. Kalau bandingan fisik antara Daud dengan Goliat sangat berbeda. Tetapi di sana ketika ada penawaran dari raja bahwa siapapun yang mampu, yang bisa melawan Goliat maka mendapatkan upah. Atau sebagai tentara orang Filistin, dia menunjukkan diri dan orang Israel pada kabur. Ketakutan saudara Bapak Ibu. Ini diskusi yang sangat menarik sekali. Goliat berbicara tentang satu perkara. Goliat berbicara tentang satu persoalan yang besar yang sedang kita hadapi. Di dalam kehidupan kita sering sekali kita menghadapi masalah justru kita ketakutan. Ya. Melihat satu perkara yang besar sepertinya lebih besar dari hidup kita. Bahkan sepertinya lebih besar dari Tuhan kita. Sehingga ini menimbulkan satu ketakutan. Bangsa itu bahkan pengawal, bahkan tentara orang Israel sangat-sangat ketakutan. Melihat Goliat yang seorang diri yang benar-benar perkasa. Ya, menjadi satu pengawal, menjadi satu tentara pilihan orang Filistin, saudara. Maju berhadapan dengan orang Israel. Tetapi ketika orang Israel melihat ini, mereka ketakutan. Ya, saya tadi sudah sampaikan bahwa Goliat itu menggambarkan satu perkara yang besar, satu persoalan yang besar, yang datang dalam kehidupan kita, yang diperhadapkan dengan kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan tanggapan kita? Banyak sekali orang Kristen ketika mengalami, bahkan menghadapi satu persoalan, diikuti dengan rasa takut. Sehingga dengan melihat persoalan itu, sudah ketakutan saudara. Mereka lupa bahwa ada Tuhan yang besar. Bangsa Israel lupa bahwa ada Allah yang luar biasa, yang ikut serta ketika mereka memanggil dan melibatkan Tuhan. Untuk itu Raja Daud dipakai Tuhan waktu itu. Ya. Tapi pada peristiwa ini Daud belum menjadi raja. Tapi Samuel sudah mengurapi, Nabi Samuel maksud kami sudah mengurapi Daud untuk dipersiapkan menjadi seorang raja. Lalu dia tawarkan kepada Saul. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat yang 32, kita melompat. Ya. Coba Ibu Gembala, ayat yang 32 terus. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati. Saudara, Daud berkata kepada Saul, Raja Saul, ya. Terus, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. jangan seorang menjadi tawar hati karena dia. Ya. Posisi waktu itu Daud belum menjadi seorang raja sudah, tetapi sudah ditahbiskan, ya, sudah diurapi menjadi seorang raja. Dia berkata kepada Saul, ya jangan tawar hati karena orang ini. Jangan menjadi kecut hatimu, jangan menjadi takut. Hambamu ini akan siap menghadapinya. Secara kasat mata ini Daud tidak akan pernah mampu melawan Goliat. Tapi faktanya Bapak Ibu Saudara, orang Kristen sudah pahami dan sudah mengetahui bahwa Daud menang melawan Goliat. Haleluya. Daud menang melawan Goliat. Saya sudah sampaikan bahwa Goliat itu adalah satu gambaran masalah.
Ya. Tetapi Daud yang melihat dirinya kecil, dia tidak mempersoalkan bahwa tidak mempersoalkan bahwa dirinya mungkin nanti tidak akan mampu, tidak akan bisa, tidak akan berhasil. Tapi ketika Daud melibatkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan dalam peperangan itu, dalam persoalan itu, maka Daud menjadi menang. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, orang Kristen sering sekali menghadapi persoalan, mereka lupa melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Ini persoalan yang dihadapi Daud justru mengangkat Daud, mempersiapkan Daud menjadi orang besar. Amin. Perlu kita pahami bahwa masalah yang besar, dan perlu kita ingat itu untuk mempromosikan kita menjadi dewasa dan hebat. Haleluya. Haleluya. Ini satu peristiwa yang menjadikan Daud menjadi besar. Ya. Bapak Ibu, jika mengalami banyak persoalan hari ini yang Tuhan izinkan mungkin kita harus hadapi, itu artinya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi besar. Amin. Mempersiapkan saudara, Bapak Ibu, untuk menjadi hebat. Bagaimana kita orang Kristen yang justru punya Tuhan yang besar, tetapi ketika melihat satu persoalan, kita menjadi kecut hati. Kita menjadi ketakutan. Seperti bangsa Israel yang benar-benar ketakutan ketika melihat Goliat. Tetapi Daud yang merasa bahwa hidupnya disertai oleh Tuhan Allah yang besar, dia yang kecil menurut kasat mata, menurut penglihatan manusia bahwa Daud tidak mampu, tetapi menjadi mampu ketika Tuhan beserta. Haleluya. Bahkan saudaranya, abangnya Eliab sampaikan seperti ini. Ya, abang Daud berkata, "Udah pulanglah. Engkau tidak akan pernah mampu. Bahkan kami yang sudah menjadi seorang pengawal raja, kami tidak mampu." Tetapi Daud berkata, "Aku beserta Tuhan, Tuhan besertaku," saudara. Lalu ada satu kepercayaan yang luar biasa sehingga Daud berkata kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Saya siap maju ke depan." Daud merasa dan memiliki keyakinan bahwa Allah Israel bersama dengan dia. Amin. Haleluya. Kecenderungan manusia, saudara, ketika melihat persoalan besar, tawar hati, ketakutan. Ya. Tetapi yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ketahui, ingat, masalah yang Tuhan izinkan untuk berlangsung dalam kehidupan kita, itu menjadikan kita semakin dewasa. Haleluya. 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 Berkali-kali hamba Tuhan sampaikan, berkali-kali saya sampaikan, ya, bahwa kita sebagai pengikut Kristus harus terus berjuang. Terus berjuang. Saya sampaikan bahwa seseorang yang ikut Kristus harus serupa dengan Kristus. Menderita, saudara. Menderita yang dimaksud di sini adalah menderita daging, saudara. Ini daging sampai tidak bersuara. Ada masalah yang cenderung menurunkan iman kita, yang cenderung menurunkan semangat kita. Tetapi saya mau sampaikan firman Tuhan jelaskan pada hari ini itu justru mempromosikan kita untuk semakin kuat di hadapan Tuhan. Siapapun mereka yang ikut Kristus adalah siap untuk menderita. Haleluya. Haleluya. Menderita bukan sekedar tentang finansial. Tidak makan contohnya, tidak minum contohnya. Tidak seperti itu yang dimaksud dengan menderita. Tetapi menderita artinya apapun persoalan hidupmu, tetap dan terus libatkan Tuhan. Amin. Ini daging, kebutuhannya tinggi, saudara. Ini hati, kebutuhannya tinggi, saudara. Ya, sering sekali kita justru menjadikan hidup kita ini menjadi satu hal yang menyakiti hati Tuhan.
Kita lihat masalah yang besar, kita justru ragu. Tapi sering sekali kita sampaikan bahwa Tuhanku Tuhan yang besar. Tapi pada prakteknya kita ragu dengan Tuhan. Kita ragu dengan penyertaan Tuhan. Kita ragu dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa yang menyertai kita. Justru kita akan bertanya kenapa kita nggak punya masalah. Ini yang menjadi persoalan. Sesungguhnya jika ada di antara kita yang tidak memiliki persoalan, itu pertanyaan saudara. Saya mau sampaikan, setiap kita yang menjadi pengikut Kristus justru masalahnya banyak. Betul? Justru masalahnya banyak. Ya. Makanya Tuhan sampaikan bahwa masalahmu yang kecil tidak melebihi Tuhan yang besar. Haleluya. Sebesar apapun masalahmu, Tuhan yang lebih besar. Amin. Berjuang terus bagaimana orang Kristen yang harus serupa dengan Kristus. Ya. Coba kita perhatikan ayat selanjutnya. Saudara, di ayat yang ke-50 terus langsung lompat di ayat ke-50 terus. Firman Tuhan, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Haleluya. Dan pada akhirnya Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ya. Yang menjadi pemahaman bangsa Israel waktu itu bahwa Daud tidak akan pernah mampu. Tetapi ketika Tuhan dilibatkan, ketika Tuhan menyertai, maka semua menjadi mungkin. Amin. Haleluya. Berjuang terus melawan daging, saudara. Berjuang terus melawan persoalan, bukan justru menjadi tawar hati. Ini gambaran bahwa untuk mengikut Yesus, untuk mengikut Tuhan, mengikut Allah yang besar, tentunya harus berjuang, bukan menjadi tawar hati. Ya, Rasul Paulus sampaikan bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa orang-orang yang dipenuhi Roh Allah adalah anak-anak Allah, harus terus berjuang, ikut menderita bersama Kristus. Tentunya satu kali akan menikmati kemuliaan. Amin. Haleluya. Tidak sebanding penderitaan kita dengan satu kekekalan yang Tuhan beri, saudara. Kita menghadapi masalah justru menjadi tawar hati. Ini persoalan. Bapak Ibu harus mampu berpikir bahwa ada satu kekekalan yang Tuhan beri. Saya harus sampaikan bahwa Kristen yang sudah dewasa tidak akan pernah tawar hati ketika mengalami masalah. Tidak akan pernah. Ini Kristen yang dewasa. Tetapi Kristen yang baru bertumbuh ini cenderung akan mengharapkan pertolongan Tuhan di dalam semua situasi. Sebentar-bentar libatkan Tuhan dalam hidupnya. Ada sedikit persoalan, panggil Tuhan. Boleh, boleh. Tetapi banyak sekali orang sudah cukup lama menjadi pengikut Kristus, justru mengalami masalah kecut hati, saudara. Ini persoalan. Tetapi ketika saudara Bapak Ibu sudah tergolong menjadi Kristen rohani yang dewasa, itu masalah bukan menjadi penghambat kita, itu masalah bukan justru menghalangi kita semakin dekat kepada Kristus, bukan justru mengejutkan hati kita, saudara. Haleluya. Kalau ada masalah tidak penting, aku terus libatkan Tuhan dalam persoalanku, aku terus maju. Semakin dihimpit masalah, semakin percaya bahwa Yesus menyelamatkan kita. Haleluya. Berjuang terus. Ya kalau kita sebagai pengikut Kristus lihat masalah kemudian menjadi tawar hati, wah, tidak sebanding dengan kekekalan yang Tuhan kasih. Masalah itu bumbu, saudara. Bumbu dalam kehidupan ini, bunga-bunga dalam kehidupan. Sesungguhnya masalah yang terbesar ketika kita ikut Yesus adalah melawan daging. Haleluya. Bukan persoalan bisnis, bukan persoalan berkat, saudara, bukan persoalan rumah tangga.
Tetapi masalah yang terbesar ketika mengikut Kristus adalah melawan daging. Haleluya. Siap melawan daging. Apa yang menjadi keinginan daging, ini yang harus kita lawan. Ini menjadi perjuangan kita. Bukan sekedar mengalami masalah bisnis rusak, usaha cenderung bangkrut, saudara, yang kita harapkan kemudian tidak terwujud. Ini tidak menjadi persoalan vital. Yang menjadi persoalan vital orang-orang pengikut Kristus adalah bagaimana menaklukkan keinginan daging. Haleluya. Sudah jelas bahwa setiap ada masalah, jelas sangat sekali ya, sangat-sangat jelas sekali. Daud yang kecil, yang menurut pandangan manusia tidak mampu, justru mampu menghadapi Goliat. Itu sudah janji Allah, saudara. Tidak perlu takut dengan masalah. Tuhan pasti tolong, amin. Tuhan pasti tolong, tidak perlu repot lah, tidak perlu khawatir lah. Yang perlu kita khawatirkan, yang perlu kita perjuangkan terus, bagaimana melawan keinginan daging untuk sama seperti Kristus, amin. Ini, jadi jangan menganggap ada masalah, aduh Tuhan tolong, kemudian Tuhan tolong, Tuhan tolong, kemudian Tuhan tolong. Cenderung selalu berkata Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, bisa. Tetapi jangan menjadi Kristen yang cengeng. Ada masalah Tuhan tolong, ada masalah Tuhan tolong. Saya mau sampaikan, ketika Bapak Ibu Saudara tidak minta tolong, Tuhan pasti tolong. Ini persoalan biasa, saudara. Makanya Rasul Paulus sampaikan bahwa persoalan yang kamu sedang hadapi itu persoalan biasa. Tuhan akan memberikan solusi, amin. Enggak usah kecut hati dengan persoalanmu. Haleluya. Enggak usah tawar hati dengan masalahmu, saudara. Itu merupakan satu persoalan yang biasa, yang tidak melebihi kemampuanmu. Itu janji Tuhan loh. Itu statement firman. Persoalan biasa Bapak, Ibu, anak lajang, pemuda-pemudi. Itu persoalan biasa. Persoalan sesungguhnya orang Kristen adalah bagaimana berjuang melawan keinginan daging. Itu serupa dengan Kristus. Amin. Ini saudara. Ya kalau kita hanya berfokus kepada masalah, kemudian Tuhan pasti tolong. Berfokus kepada satu problema, terus kemudian kita panggil Tuhan pasti tolong, Tuhan tolong. Tetapi jangan berputar-putar di sana. Jadikan masalahmu bukan menjadi satu masalah atau prioritas. Ya. Menjadi prioritas beban pikir kita. Kemudian kita hanya cengeng, hanya sampaikan Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Berkali-kali saya ulang bahwa masalah yang terbesar dalam hidup kita ketika kita ikut Kristus adalah melawan keinginan daging. Haruslah siap menderita ikut Kristus. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan pernah tawar hati dengan masalah-masalahmu, saudara. Ini janji Tuhan, Tuhan tolong. Siapa yang melibatkan Tuhan dalam setiap perkara masalahnya, Tuhan pasti tolong. Ya. Orang yang tengah menghadapi masalah kemudian minta tolong, itu Tuhan pasti tolong. Tapi ini orang belum tentu mampu melawan keinginan daging. Apa yang menjadi keinginan daging ini justru kita harus lawan, saudara. Harus benar-benar serupa dengan Kristus. Tidak berfokus kepada masalah yang ada. Haleluya. Ini pendewasaan orang Kristen, pendewasaan iman orang Kristen. Ya. Ini Ibu Gembala udah ngantuk ini. Agak merah matanya, mungkin capek di satu harian. Ya, gimana ngantuk? Agak loyo dia, mungkin banyak aktivitasnya. Bapak Gembalanya berapi-api di sini, Ibu Gembalanya agak loyo. Ini harus dikenakan juga ini. Supaya dewasa. Haleluya. Ya. Keinginan daging harus ditolak. Cita-cita ingin sama seperti Yesus, cita-cita mau masuk surga, memiliki kekekalan. Dengar firman Tuhan kok seperti itu, tidak boleh. Ditegur keras loh. Ya. Ingin mendapatkan kekekalan, ingin mendapatkan surga yang luar biasa, yang abadi, hidup selama-selama bersama Bapa. Kemudian keinginan daging ini masih cenderung kita kalah. Ini perjuangan kita. Amin. Haleluya. Jadi jangan pernah berfokus, bahkan terlalu berfokus kepada masalahmu.
Fokus kepada bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Sebab janji Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam Kristus tentunya akan diberi pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Jadi gak usah fokus. Gak usah fokus dengan masalahmu. Fokus dengan bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Itu yang mau kita fokuskan. Apa yang menjadi hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu. Ada masalah, hadapin. Ada persoalan, hadapin. Ya, jangan terlalu sering ada masalah nangis. Nggak usah. Nggak usah. Ya ibu ya. Ada masalah, terlalu banyak masalah. Kita menganggap bahwa kita punya masalah yang besar, kemudian kita harus menangis. Sah-sah saja. Tetapi jangan terlalu sering menangis karena masalah. Tetapi tangisi dirimu, apakah kau berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini orang Kristen yang dewasa. Ada masalah nangis. Bahkan gak Kristen kalau masalah nangis loh. Bahkan gak berdoa kalau manusia yang sedang mengalami masalah cenderung menangis. Betul? Tetapi sebagai orang Kristen yang sejati, sebagai seorang Kristen yang memiliki iman yang sudah dewasa, tidak terlalu sering jika mengalami masalah kemudian menjadi nangis. Bagi pemuda-pemudi, sedikit cengeng nangis, ya, buat status seperti ini. Tuhan pasti tolong. Setiap orang yang melibatkan Tuhan Yesus dalam kehidupannya, pasti Tuhan tolong tepat pada waktunya. Apa saja yang kau inginkan, Tuhan pasti beri. Apa saja yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan pasti beri. Kalau sudah bertahun-tahun kita menjadi pengikut Tuhan, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun menjadi pengikut Tuhan Yesus, ini justru kalimat-kalimat yang sederhana sekali. Itu kalimat-kalimat awal ketika kita baru mengikut Yesus. Ya, kita selalu ingat kepada janji-janji Tuhan, saudara. Tetapi lupa bagaimana untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terlalu fokus dengan tujuan-tujuan finansial, dengan tujuan-tujuan keinginan daging. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28, Yesus katakan, kepada engkau yang letih lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku memberikan kelegaan. Kelegaan yang dimaksud sering sekali orang salah tafsir, saudara. Ya sah-sah saja, gak ada masalah. Tafsiran yang sangat konkret, banyak orang berpikir bahwa kelegaan itu adalah ketika mereka ditolong dalam masalah. Saya mau sampaikan, orang yang gak ikut Yesus, ada masalah pasti ada solusi. Percaya? Percaya enggak? Orang yang gak ikut Yesus ketika mengalami persoalan pasti ada solusi. Percaya? Percaya. Jangan fokus kepada masalah. Yesusmu bukan sekedar menolongmu ketika kau mengalami masalah, tetapi Yesusmu menolong engkau bagaimana bisa melawan keinginan daging dan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau kita hanya sekedar seperti ya cerita Daud dengan Goliat, Daudnya menang mengalami Goliat yang satu persoalan besar, itu kita masih tergolong Kristen-Kristen yang baru bertumbuh, saudara, yang baru-baru ikut Yesus. Rasul Paulus katakan bahwa ditinjau dari usia, ditinjau dari waktu, selainnya kamu sudah menjadi seorang pengajar. Ini loh, ya, umur kita kemungkinan seperti pemuda remaja di sini, baru lahir ya, seperti Rahul, baru lahir, Ome udah Kristen. Udah Kristen. Ibu Bulele, Ome sudah Kristen. Sudah Kristen ya, lahir waktu itu langsung Kristen ya. Udah bawaan ya, bawaan lahir ya Kristen. Ditinjau dari sudut umur, dari waktu, selayaknya kita sudah menjadi pengajar. Tetapi sering sekali kita berfokus kepada masalah. Ini yang perlu diperbaiki. Jadi gak usah terlalu fokus dengan masalahmu. Fokus bagaimana hidupmu berkenan kepada Tuhan. Amin. Serupa seperti Yesus. Melawan keinginan daging. Sulit saudara. Saya sudah sampaikan, tidak usah ikut Yesus lah. Kalau cuma sekedar mau menyelesaikan masalah, tidak ada Yesus itu masalah selesai, saudara. Tetapi untuk mendapatkan kerajaan, satu kekekalan yang luar biasa yang Tuhan janjikan, ini jelas-jelas orang yang serupa dengan Yesus. Ini fokus kita. Haleluya. Masalah tanpa Yesus bisa selesai. Ya, saya ulangi lagi. Masalah tanpa Yesus bisa selesai. Percaya? Percaya enggak?
Percaya, tetapi mendapatkan satu kekekalan surga tanpa Yesus bisa tidak? Bisa tidak? Tidak bisa. Perjuangan kita adalah mendapatkan janji Bapa yang disampaikan bahwa aku pergi ke sana, Yesus pergi bahkan naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagimu. Ini hasil akhir kekristenan kita, saudara. Justru harus serupa seperti Yesus. Menanggalkan keinginan daging bukan sekedar masalah, berfokus kepada persoalan yang sedang kita hadapi. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan terlalu sibuk lah ya. Bapak Ibu, ini firman Tuhan ajarkan jangan terlalu sibuk dengan masalah kemudian bergumul. Ya, bahkan berpuasa untuk menyelesaikan masalah. Ngapain? Nggak usah Ibu. Ya, jangan pernah kita bahkan menangis sekuat-kuatnya, Tuhan tolong masalahku. Nggak usah sibuk. Yesus pasti tolong. Ingat, orang di luar sana yang nggak percaya Yesus itu masalahnya sudah selesai. Pernah nggak lihat tetangga yang nggak kenal Yesus, ada masalahnya, nangis ini segala macam, kemudian berapa waktu lagi kemudian bahagia. Kita tanya bagaimana Bu masalahnya? Sudah clear, betul tidak? Sudah selesai, betul tidak? Betul tidak? Betul. Orang juga nanya ke kita, bagaimana Ibu dengan masalahnya? Selesai. Dalam hati kita semua karena Yesus is alright, benar. Tetapi ini bukan tujuan Kristen yang utama. Tujuan orang Kristen yang pertama adalah mendapatkan surga yang kekal. Tentunya melewati proses bagaimana untuk melawan daging, keinginan daging. Ini fokus orang Kristen. Haleluya. Ya, kalau hanya fokus kepada masalah, ya nggak jadi kekristenan kita ini. Bagi pemuda-pemudi saat galau, dia punya cerita begini. Ya, jika engkau dipuji, tidaklah langsung engkau menjadi rembulan. Jika engkau diejek dan dihina, tidaklah engkau menjadi loh, ini anak muda bagaimana? Itu kan sering. Jika engkau sedang dipuji, tidaklah langsung engkau menjadi berubah seperti rembulan. Jika engkau diejek, difitnah, tidaklah engkau berubah menjadi sampah. Ini gimana anak muda? Itu kan banyak itu status WA itu. Kalau kau dipuji bukan langsung jadi rembulan, ya kan? Jika engkau diejek, difitnah, dicaci maki atau diapalah namanya, diasingkan atau diinin segala macam, bukan langsung berubah menjadi sampah. Itu ketika memberikan pesan seperti itu, posisi orang yang memberi pesan ini kira-kira lagi galau atau lagi bahagia? Hah? Kalau ada orang buat status seperti ini, itu lagi galau apa lagi bahagia? Lagi galau. Menyibukkan diri dengan perkara-perkara seperti itu, no. Jangan habiskan waktumu dengan bergumul tentang masalahmu, tapi fokuskan waktumu bagaimana berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kalau sibuk dengan masalah kita, ya hati-hati loh. Ini Kristen kita masih Kristen anak-anak. Seperti minggu lalu saya sampaikan bahwa seorang anak kecil 4 tahun ketika dibully oleh temannya, dia akan minta pertolongan ke bapaknya, lalu bapaknya bela. Lalu nyanyinya seperti apa? Allah mengerti, Allah peduli. Berproses kemudian berumur 14 tahun. Anaknya bermasalah, dibully dengan tetangga atau kawannya. Dia lapor kepada bapaknya, justru ditampar. Ya. Ditempeleng. Lalu anaknya berubah bernyanyi. Kemudian bernyanyi, seringku tak mengerti jalan-jalan Tuhan. Ada proses peralihan, saudara. Ada proses perubahan. Ini anak bingung. 4 tahun aku ngomong sama ayahku, kok ayahku tolong ya. Di umur 14 tahun kok nggak tolong ya. Ini bapak mengajarkan bahwa engkau harus dewasa ketika mengalami masalah. Tidak harus ikut panggil aku, selesaikan perkaramu. Betul? Kok sebentar-bentar punya masalah sedikit panggil Yesus? Ya benar, libatkan Tuhan dalam segala tingkahmu, libatkan Tuhan dalam segala tindakanmu, tetapi tidak menjadi cengeng. Haleluya. Saya ngomong kayak gini ngeri loh. Ini tertusuk sama saya, ibu, bapak, inang, amang. Saya tertusuk. Saya takut sewaktu-waktu saya punya masalah justru saya menangis. Ini menjadi kekhawatiran saya. Tetapi firman harus disampaikan. Kita tidak fokus tentang masalah kita, tetapi fokus bagaimana melawan daging dan harus serupa dengan Yesus. Ini menjadi fokus kita.
Haleluya. Ini pelan suaranya nih, mungkin susah ya. Haleluya. Ini Bapak Ibu Saudara perhatikan, coba saya ini pakai kaos kaki kiri kanan nih, pakai baju panjang, celana panjang. Ini pakai kaos kaki punya dasar ini, bukan biar cool, tapi karena kedinginan, kurang sehat. Kami Ibu Inang Amang bergumul, sangkal diri. Yesus sampaikan begitu, harus sangkal diri. Ikut aku sangkal diri. Ikut Yesus harus tinggalkan apa yang menjadi keinginan kita, saudara. Bahkan Yesus sampaikan, ya siapa yang mengikut aku harus siap kehilangan nyawanya. Ya, saya bingung sedikit, ya berpikir begini. Tuhan, ya kemarin-kemarin saya punya supir pribadi. Puji Tuhan, berapa waktu ini saya nggak punya supir pribadi, carinya susah. Saya di Perawang, Pangkalan Kerinci ke Perawang harus supir sendiri, Ibu. Saya nggak tahu, luar biasa pertolongan Tuhan, saya mampu loh. Ya, benar nggak anggota SBY? Biasanya saya punya supir nggak? Tapi puji Tuhan, lihat, kemarin hari Sabtu saya harus pulang dengan membawa mobil sendiri. Kami juga berangkat kemarin dengan mobil sendiri, nggak disupirin, saudara. Saya butuh supir, saya cari-cari nggak ketemu. Ya kalau supir yang tidak sesuai dengan pikiran saya banyak. Sekali posting buka lowongan kerja itu banyak, tapi tidak sesuai dengan tipe kita. Ini, ya kalau nggak sesuai dengan tipe, saya pastikan ya Tuhan kita harus sangkal diri, nggak enak. Ini tadi saya di kamar itu dikusuk-kusuk sama anak ini. Saya bilang gini ke Tuhan, Tuhan ini harus saya sangkal diri. Ini bukan masalahku, bukan tentang kebutuhan finansial, tetapi bagaimana melawan daging, melawan kesenangan kita. Kesenangan kita nonton TV, makan super mie, tidak ada masalah, ber-AC, berdingin, ya, penghasilan bagus-bagus. Kalau pemuda punya cewek, ya, kalau pemuda punya penghasilan baik, kalau dia berumah tangga semua harmonis. Itu keinginan kita, saudara. Siapapun punya keinginan seperti itu. Tetapi sebagai orang Kristen yang dewasa, kita tidak berfokus ke sana. Haleluya. Yuk, kita bersiap-siap. Kita persiapkan diri melawan daging bersama dengan Yesus sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Maka kehidupan yang kekal menjadi milik kita. Amin. Ya. Jangan terbuai dengan masalahmu. Buat status, saya mau pastikan ketika kita punya masalah galau buat status, senang nggak di sini? Senang nggak? Senang loh. Ya, boleh nggak ada masalah. Itu saya sering buat status WA ya, bagi-bagi untuk mereka-mereka yang perdana ikut Yesus mungkin atau baru-baru, itu perlu. Tapi dalam pengajaran firman di dalam gereja Tuhan di tempat ini terkhusus ya, kita mau terapkan untuk menjadi Kristen yang dewasa. Haleluya. Kalau ada temanmu seperti itu yang masih berumur 4 tahun, masih minta tolong ke bapaknya ketika digampar orang, sah-sah saja. Tapi ketika engkau sudah menjadi dewasa, jangan sebentar-sebentar panggil Tuhan. Tuhan, aku diputuskan si anu. Ngapain? Haleluya. Tuhan, aku sakit, Atenang. Tuhan, aku sakit. Ya perlu. Tapi jangan ini pudar. Amin. Tuhan, aku punya masalah ini, bisnisku seperti ini. Terus kemudian fokus ke sana. Tidak cari perkenanan Tuhan, ini masalah. Ya. Haleluya. Rudolf juga punya masalah. Tidak penting masalahmu. Pentingkan bagaimana kau berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ini yang mau kita cari. Sebab itu Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya, maka semuanya kan ditambahkan. Prioritas. Rasul Paulus katakan bahwa ketika kita hidup dalam keinginan daging, justru kita sudah mati. Tapi kita terus berjuang melawan keinginan daging, meninggalkan segala keinginannya dan hidup seperti Yesus. Susah. Tapi ini perjuangan kita, saudara. Orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah, akan siap melawan keinginan daging. Yang dimaksud dengan keinginan daging adalah hal-hal yang menyenangkan kita, kemudian Tuhan tidak menikmati itu. Itu yang dimaksud dengan keinginan daging. Ya kalau kita makan misalnya itu keinginan daging, ya iyalah makan lele ya ibu ya.
itu keinginan daging loh. Tidurnya itu keinginan daging. Silakan, itu sah-sah saja. Tetapi menjadi persoalan ketika kita demen dengan kesenangan dunia ini, demen dengan kesenangan daging kita, kemudian Tuhan tidak menikmati. Ini masalah. Ya kalau kita istirahat amang inang, ya Tuhan senang lah istirahatnya jam 10 misalnya, kemudian bangun jam 5 atau jam, ya Tuhan senang. Ini keinginan daging loh. Makannya Tuhan senang, bekerja Tuhan senang. Tetapi ada keinginan daging yang justru menyakiti hati Tuhan. Ini yang perlu ditinggalkan. Amin. Ya kalau misalnya kita menjudi, suku kamu isi nomor juji mulai sukun, menurut toho nomor jujian, tikos nomor jujian ikut dialusi dan tikos alih diulaun. Mereka sampaikan bahwa judi itu tidak benar, tetapi mereka lakukan ini, mereka kalah berjuang melawan daging. Makanya libatkan Roh Kudus dalam hati kita. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara tanya seorang pezina yang suka bermain perempuan, tanya apakah ini perbuatan yang benar atau tidak, siapapun mereka, bahkan orang-orang yang di luar Kristus akan sampaikan ini tidak benar. Bahkan rokok, saudara, ketika Bapak Ibu Saudara ajukan pertanyaan apakah rokok ini benar atau tidak, maka seorang perokok akan sampaikan ini tidak benar, tapi toh masih dikerjakan. Apapun perbuatan daging, apapun perbuatan dosa, si pelaku dosa tersebut kalau ditanya, mereka pasti sampaikan ini tidak benar. Tapi persoalannya mereka lakukan. Nah ini, ya. Dan kita harus terus berjuang. Amin. Ya kalau mendapatkan surga yang kekal nggak butuh perjuangan, ya ngapain? Mau dapat gaji besar aja di SBY atau gaji naik harus berprestasi. Itu ada anggota SBY berapa sudah segitu lamanya ya di SBY tidak naik gajinya. Ada yang baru sebentar sudah naik gajinya, dia berjuang ini supaya naik gajinya. Ya. Berjuang nih. Untuk sekedar gaji berjuang saudara, ya. Pak Silaban kira-kira berjuang nggak untuk punya prestasi di pekerjaan? Berjuang. Ya, siapapun di antara kita berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Saya mau pastikan itu berjuang. Itu bagaimana dengan satu yang Tuhan sudah janjikan, aku mempersiapkan tempat bagimu. Ada tempat khusus yang spesial yang Tuhan janjikan untuk diberikan kepada kita. Tentunya kita harus berjuang mendapatkan itu. Ya. Tidak sekedar berfokus kepada masalah ya. Jadi orang Kristen dewasa tidak terfokus dengan masalah, tetapi terfokus bagaimana hidup berkenan kepada Kristus. Amin. Sampai daging tak bersuara. Ini masalah kita. Libatkan Roh Kudus dalam hatimu, dalam hidupmu, untuk bagaimana kita mampu berjuang. Ya. Bapak Ibu, saya mau saksikan setelah saya menjadi seorang gembala, banyak hal-hal yang mungkin istri saya tidak tahu, anak saya tidak tahu, siapapun tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Banyak hal-hal keinginan daging yang saya lepas. Banyak. Saya berjuang terus. Wah, ini jadi gembala ini harus benar-benar takut Tuhan loh. Bukan berarti yang gak gembala gak takut Tuhan, tetapi ada prospeknya saudara. Memperbaiki diri terus. Makanya waktu itu saya tamat sekolah teologi, saya gak ingin menjadi seorang gembala. Saya gak ingin menjadi seorang pendeta yang menggembalakan umat. Tidak ingin. Karena apa? Prosesnya susah. Tapi saya mau pastikan jalan 2 bulan ini saya menjadi seorang gembala di gereja ini saudara, itu saya berjuang terus. Makanya ketika saya sampaikan firman ini kena ke saya, sakit loh, sangkal diri. Kalau ikut Tuhan Yesus gak sangkal diri, ini gak bener. Sangkal diri artinya apa yang enak bagi tubuh ini kita mau tinggalkan. Ya kalau misalnya makan, ya harus makan lah. Ya gak mungkin gak makan ibu. Harus ditinggalkan. Harus sangkal diri saudara. Banyak hal-hal yang saya tinggalkan saudara, yang mungkin istri saya tidak pahami, tidak tahu. Ada dosa-dosa yang tersembunyi yang orang lain tidak tahu. Saya mau pastikan semua orang punya itu. Betul? Semua orang punya dosa tersembunyi yang orang lain tidak tahu. Yang tahu adalah firman. Yang mampu membersihkan itu adalah firman.
bukan kemauan saudara, firman. Ya, aku mau berubah, umur sekian aku nggak merokok. Kalau tidak libatkan Tuhan tidak selesai. Harus libatkan Tuhan. Ya, harus libatkan Tuhan. Ikut sertakan Tuhan. Jangan ada masalah Tuhan tolong. Nah, yang perlu kau minta tolong adalah bagaimana mampu melawan keinginan daging. Itu berumur 14 tahun sampai berumur 100 tahun sudah dewasa. Ya tapi kalau anak-anak ya ibu ya, baru-baru jangan ngomong kayak gitu. Mentah dia. Kau jangan berfokus kepada masalah. Bagaimana perkenanan Tuhan? Ini orang ngomong apa ya? Kok jangan fokus kepada masalah. Aku udah mau mati rasanya sepertinya butuh pertolongan. Tapi sebagai seorang Kristen yang dewasa, ingat, orang yang tidak takut kepada Yesus, orang yang tidak kenal dengan Yesus, justru banyak selesai masalahnya. Ya. Banyak selesai masalahnya. Kalau kita bicara tentang finansial, banyak orang di luar Kristus, banyak yang kaya, betul tidak? Hartanya melimpah di mana-mana. Orang nggak kenal Yesus. Tapi coba tanya, atau apa rahasianya untuk mendapatkan surga yang kekal? Hanya serupa dengan Yesus. Ya, menyelesaikan masalah nggak penting harus serupa dengan Yesus, saudara. Menyelesaikan masalah nggak harus serupa dengan Yesus. Ya, menghadapi satu masalah kecil atau besar nggak harus serupa dengan Yesus. Bahkan nggak harus berdoa. Itu masalah pasti selesai pada waktunya, betul? Dalam keadaan suka hari ini itu pasti terlewatkan. Dalam keadaan susah pasti terlewatkan. Dalam keadaan bahagia, bahkan dalam keadaan kesedihan, saya mau pastikan dengan berlalunya waktu itu akan lewat. Mau kenal Yesus atau tidak itu akan lewat. Tetapi untuk mendapatkan kekekalan, untuk mendapatkan hidup di surga, itu harus serupa dengan Yesus. Amin. Itu harus mengalami proses, ibu. Ya, jadi kita sebagai orang pengikut Kristus yang sudah dewasa, fokus kepada perkenanan. Amin. Fokus bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan. Ini menjadi pembelajaran kita malam ini, saudara. Jangan fokus kepada masalahmu, tetapi fokus bagaimana berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya, saudara, Bapak Ibu. Kita berdoa.